Kak Yuni, gimana? Oh, bagus ya. Shalom Bapak Ibu, Shalom. Ya, selamat datang. Selamat beribadah. James ya, itu ya, James. James kok gelap, James. Selamat bergabung Pak Budi, jauh dari Laman Baru kunjungan ke Palangkaraya. Hari ini mari bersama-sama kita menikmati Tuhan. Kita mau bersekutu dengan Tuhan. Mari sama-sama kita siapkan hati kita. Kita angkat pujian Bapa Engkau sungguh baik. Mari sama-sama kita rendahkan diri hadapan Tuhan. Kami naikkan syukur. Kami naikkan syukur. Haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. Kami naikkan syukur. Haleluya. Sungguh baik Engkau Tuhan. Sungguh baik Engkau. Sungguh baik Engkau Yesus. Haleluya. Kami naikkan syukur. Bapa Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik. Amin. Yes. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, kami berterima kasih. Bapa Yesus Tuhan kami, ku berterima kasih. Amin. Berkat-Mu hari ini, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa Yesusku, Engkau sungguh baik. Amin. Yes. Kasih-Mu melimpah. Amin. Di hidup kami Tuhan, di hidupku. Bapakku berterima kasih. Bapa Yesus, ku berterima kasih. Berkat-Mu hari ini, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukur. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Yang Kau beri tak habis-habisnya, tak habis-habisnya. Amin. Kasih dan rahmat-Mu selalu baru. Dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu.
setiamu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukur, naikkan syukurku, haleluya, buat hari yang kau beri. Habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, oh selalu baru. Terlambat Yesus, pertolongan-Mu, besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Oh haleluya, sungguh besar setiamu Tuhan, sungguh besar kebaikan-Mu. Kami bersyukur, Engkau sungguh baik. Haleluya, kami bersyukur padamu. Terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan, untuk kemurahan-Mu ya Allah kami, untuk cinta kasih-Mu. Kami bersyukur hari ini Tuhan adakan bagi kami. Kami bersyukur, oh haleluya. Kami naikkan syukur bagi-Mu, kami naikkan syukur bagi-Mu. Haleluya, haleluya, Yesus, kami memuji-Mu. Halalala masyikara, uralana masyikara, lalana yalana masyikara. Oh halalama lalalala masyikara. Oh haleluya. Ini hidup kami, ini ucapan syukur kami. Kudus, kudus, kuduslah Engkau Tuhan Allah semesta alam. Allah yang ada, yang sudah ada, yang akan datang, yang layak terima pujian, syukur, sembah dan pengagungan. Masyurlah nama-Mu ya Allah yang hidup, masyurlah nama-Mu ya Tuhan, mulialah nama-Mu. Haleluya, Allah la masyikara Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu ya Tuhan. Terima kasih pagi hari ini Tuhan berikan bagi kami napas hidup, kekuatan, kesehatan menjadi bagian kami. Sukacita, kebahagiaan menjadi bagian kami karena Tuhan. Kami boleh menikmati segala sesuatu kebaikan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan kami. Bagimu hormat, pujian, syukur, sembah, pengagungan kami. Bagimu segalanya ya Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang sudah melakukan perkara-perkara ajaib dan luar biasa atas kami. Mujizat-Mu nyata Tuhan. Allah, kami bekerja luar biasa di tengah-tengah kami jemaat Tuhan.
Terima kasih dalam segala kondisi hidup kami mau mengucap syukur karena Tuhan Allah mengerjakan pekerjaan yang dahsyat. Tuhan Allah mengerjakan pekerjaan yang baik, yang mendatangkan kebaikan atas hidup kami. Terima kasih. Pagi hari ini kami jemaat Tuhan, gereja Tuhan di tempat ini, kami rindu mengangkat pujian dan penyembahan kami kepada Tuhan. Sungguh Engkau yang berkenan Tuhan atas pujian dan penyembahan kami. Engkau yang bertahta atas pujian dan penyembahan kami. Engkau melawat setiap kami. Pengurapan baru mengalir di tengah-tengah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus terjadi perubahan, terjadi kebangkitan atas hidup kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semakin hari semakin cinta akan Tuhan, semakin hari semakin mengenal Tuhan Allah kami yang hidup, Allah kami yang luar biasa, Bapa kami, kekasih jiwa kami. Terima kasih, persiapkan kami setiap kami jemaat Tuhan untuk kami boleh memberi yang terbaik buat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami menyerahkan waktu ini dari awal hingga akhirnya Tuhan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Tuhan yang tutup bungkus setiap kami jemaat Tuhan, gereja Tuhan. Tuhan yang tutup bungkus kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami percaya Roh Kudus yang pimpin kami untuk kami mengerti apa yang Tuhan rindukan saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Biarkan hati kami Tuhan bersukacita, tubuh kami Tuhan bersorak-sorai bagi Tuhan, roh dan jiwa kami memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Tuhan memberkati setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bagimu hormat, pujian, masyur, syukur dan sembah sampai selama-lama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang cinta Tuhan katakan amin. Oke. Untuk pertama ini saya minta dengan kasih keluarga Pak Budi untuk bagi berkat untuk kita. Ini kan jarang-jarang nih Pak Budi nih bagi berkat nih. Mungkin 5 tahun sekali nih Bang ya. Silahkan Pak Budi bagi berkat buat kita, bagaimana kondisi Laman Baru, apa yang perlu disampaikan, mumpung ada Bang Roy di sini. Salam Pak Budi. Salam. Silakan Bang. Salam Bang. Ya, kelihatan ya. Oi, salam. Salam Bang Yanto semuanya. Salam. Bang Obed, Bang Roy nggak kelihatan mana? Di balik layar. Ya. Oke. Salam juga buat semua jemaat Tuhan yang ada di Palangkaraya saat ini. Ya, salam kenal ya dari kami. Ada yang saya lihat banyak sekali yang baru ya. Salam kenal dari kami jemaat GKD Laman Baru. Saya beserta istri dan ketiga anak kami. Hari ini kami ada di Kota Palangkaraya dalam rangka mengurus administrasi sekolah anak kami. Kebetulan anak kami sekolah di SMP Katolik Palangkaraya. Pada kesempatan ini, saudara-saudara, ya saya sih kemarin diminta Bang Roy sharing tentang setia dalam melayani Tuhan. Ya puji Tuhan, saya dan istri dan anak-anak seluruh jemaat Tuhan yang ada di Laman Baru hari ini, kami boleh ada sebagaimana kami ada, dan semua itu karena anugerah Tuhan. Bapak Ibu, saya senang sekali bisa bersama-sama jemaat Tuhan di Kota Palangkaraya hari ini. Halo Bang Yanto, dengar ya suara saya ya? Halo Bang Obed. Ya, oke. Ada Kak Yuni ya. Dan ya semuanya salam ya semua teman-teman. Kami bersyukur kalau berbicara pelayanan sih sebenarnya itu suatu anugerah Tuhan yang luar biasa buat kehidupan kami keluarga, di mana kami memulai pelayanan di Laman Baru itu sejak tahun 2007 ya Maya, 2007, dan hari ini sudah 2021. Sudah cukup panjang perjalanan, dan saya rasa satu hal yang mau saya bagikan buat jemaat Tuhan di Palangkaraya, karena saya juga awalnya produksi dari Palangkaraya. Ini Bang Yanto
Ya teman-teman dulu satu pelayanan, halo ya, pelayanan mahasiswa, Bang Immanuel mungkin, Bang John Lee, ya kalau masih ada di sini belum kelihatan tadi ya. Jadi itu teman-teman yang dulu ya. Terima kasih juga buat Bapak rohani saya Bang Roy yang banyak berbagi dengan kami keluarga di Laman Baru ya. Kami bersyukur saudara-saudaraku pada kesempatan ini ya, oleh anugerah Tuhan kami boleh melayani Tuhan sampai hari ini, sampai pada saat ini di Laman Baru, dan Tuhan anugerahkan buat kami di pelayanan Laman Baru ya suatu sukacita luar biasa. Sudah beberapa tahun ini ya di sana Tuhan memberikan kepercayaan buat kami terus melayani di Laman Baru, dan itu satu visi awal kami juga ketika saya sempat bekerja di suatu perusahaan, dan 2008 saya harus mengundurkan diri dan saya kembali melayani Tuhan karena selama saya di perusahaan saya tidak maksimal melayani Tuhan bekerja. Dan saya 2007 kami mulai pelayanan di Laman Baru, dan banyak suka duka yang kami lalui bersama Bapak Ibu ya. Jadi banyak terjal, banyak kerikil, banyak gunung dan lembah yang sudah kami jalani bersama, dan sehingga ya pada saat ini kami bersyukur saya sangat bangga sekali boleh bersama-sama jemaat Tuhan di Palangkaraya, dan itu kerinduan kami juga Bapak Ibu ya. Satu hal firman Tuhan, janganlah kamu tawar hati ya, terus setia di dalam Tuhan. Bapak Ibu, satu hal yang membuat kita tetap hari ini kami bertahan itu satu hal, karena Tuhan telah menganugerahkan kesetiaan buat hidup kami. Ya, karena Tuhan memberikan sesuatu yang luar biasa buat hidup kami. Karena pelayanan itu bagi kami anugerah Tuhan. Banyak orang yang tidak bisa melayani, atau banyak orang yang melayani hanya karena rutinitas. Tapi saya bersyukur hari ini kami melayani Tuhan karena hati, ya, bukan karena profesi kami. Kami bukan profesi sebagai hamba Tuhan, tapi kami berstatus sebagai anak Tuhan, Bapak Ibu ya. Jadi itu saudara-saudaraku, jadi ini yang bisa saya sharekan buat jemaat Tuhan di Palangkaraya. Meskipun dalam kondisi pandemi hari ini, tetap semangat di dalam Tuhan, tetap setia melayani Tuhan, tetap lakukan apa yang menjadi panggilan kita di dalam Tuhan. Saya percaya segala sesuatu yang kita butuhkan Tuhan akan sediakan tanpa kita minta pun, karena kita katakan tadi Bapak kita sungguh baik, Bapak Ibu ya. Jadi luar biasa, tanpa diminta pun, tanpa kita beritahu pun, sebenarnya Bapak sungguh baik buat hidup kita. Saya percaya Tuhan nomor satu dalam hidup kita, maka Tuhan akan menomorsatukan hidup saya dan saudara di tempat ini. Tetap semangat, tetap kuat di dalam Tuhan, prioritaskan Tuhan, dan jangan takut, karena Tuhan menyertai kita dalam setiap langkah kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Demikian Bang, share kita pada pagi hari ini. Terima kasih. Kembalikan ke Bang Yanto. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak Budi. Terima kasih. Pak Budi ini gembala GKKD Laman Baru. Udah pelayanan dari 2007 sampai sekarang. Puji Tuhan sudah mempunyai gedung gereja gitu. Secara fisik gitu ya. Kalau gereja secara rohani sudah dari 2007. Sekarang udah punya gedung gereja yang mampu menampung berapa ribu orang. Amin. Ya. Pelayanan Pak Budi ini Laman Baru dan sekitarnya. Jadi satu kecamatan atau Kecubung itu jangkauan beliau sudah menjangkau di daerah-daerah gitu, bahkan perusahaan-perusahaan perkebunan sawit, jemaat cukup banyak. Luar biasa beliau ini, teman seperjuangan. Sama-sama hidup di sekretariat dulu. Ya Bang ya, andalan kita pecel lele Bang, lelenya ada, pecelnya belum ada. Ya luar biasa kesaksian dari Pak Budi. Terima kasih waktu yang mau berbagi dengan kami jemaat Tuhan di Palangkaraya. Saya undang Magid berdiri, kita angkat pujian Tuhan Yesus baik. Hari ini kita mau menceritakan bahwa Tuhan Yesus itu baik gitu, baik dan sangat baik atas hidup kita. Yesus baik.
Sebelah kiri kanan. Tidak ada Tuhan mana seperti Tuhanku. Dia benteng perisai, dia benteng perisai, menara pembebasan, menara pembebasan bagi semua percaya padanya. Allah mana seperti Allahku? Allah mana seperti Yesus, biarlah hatiku berperang. Pimpinku jadi pemenang, pujilah namanya selamanya. Pujilah namanya selamanya. Pujilah namanya selamanya. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus. Haleluya. Masih berdiri, masih kuat berdiri. Kita mau angkat pujian lagi, hatiku percaya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Amin. Dia gunung batu dan keselamatanku, hanya padanya, hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara, kaulah menara dan kota perlindungan. Selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku, hanya padanya hatiku percaya. Kaulah menara, kaulah menara, amin, dan kota perlindunganku.
bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Silakan duduk Bapak Ibu. Saudara-saudari kekasih. Ada yang mau bagi kesaksian lagi buat kita? Waktu dan kesempatan kami persilakan. Oke, kalau belum ada, mari sama-sama kita siapkan hati, kita mau dengar firman Tuhan. Haleluya. Kita angkat pujian bagi Tuhan, tiada yang mustahil. Haleluya Yesus. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Amin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ada makasih kiri dikira lama kasih gara lama kau bakira lama kasih baran. Haleluya kasih gara. Saat kau berfirman, ku menang
karena Tuhan Allah kami bekerja. Hari kami bekerja. Kami mengucap syukur karena perkara-perkara ajaib yang Tuhan kerjakan dalam setiap hidup kami. Kami mengucap syukur untuk mujizat yang Tuhan kerjakan hari lepas hari atas hidup kami. Kami mengucap syukur karena Tuhan mengerjakan lebih daripada apa yang kami pikirkan, lebih daripada rancangan kami. Sebab Tuhan kami tidak pernah gagal, karena Tuhan kami melakukan iya dan amin atas hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang dahsyat, Allah kami yang dahsyat. Haleluya, haleluya. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, amin. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan, bagi Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Saya persilakan Bang Ray. Sediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Jemaat Tuhan, katakan dengan iman, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Mari sekali lagi katakan dengan iman, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Amin. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Yes, amin. Mujizatnya disediakan bagiku. Rapatoko sheralanamu. Ku diangkat dan dipulihkannya. Mujizatnya disediakan. Mujizatnya disediakan bagiku. Amin, amin. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Haleluya. Itulah kegemaran Allah Bapa kita. Dia sungguh senang memulihkan. Dia sungguh senang mengangkat anak-anaknya. Haleluya. Bapa di sorga, dengan penuh sukacita, dengan penuh syukur ya Bapa, dengan penuh iman percaya kami datang di hadapan Tuhan dalam ibadah ini ya Bapa, membawa syukur kami, hormat, bangga kami kepadamu ya Bapa. Oleh karena baiknya Engkau Tuhan, tidak ada satu makhluk pun yang sanggup Tuhan untuk memberitakan Engkau kepada kami jika bukan Roh-Mu sendiri yang mendapati kami. Dan semuanya itu oleh karena anugerah Tuhan semata-mata. Bukan kami yang sudah memilih Engkau ya Bapa, tetapi Engkaulah yang menciptakan kami, yang menemukan kami dalam kehilangan, karena rencana-Mu yang sempurna bagi kami. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan. Tidak ada yang kebetulan
kebetulan, sekalipun kami lahir baru dilayani oleh para misionaris, oleh orang-orang pendahulu kami, tapi sungguh kami percaya saat ini Tuhan bahwa semuanya terjadi oleh karena rancangan-rancangan kasih-Mu yang sempurna Tuhan bagi setiap kami. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa, kami bersyukur dan kami tahu Tuhan, bukan hanya sampai hari ini saja Tuhan, tapi Tuhan Yesus Kristus sudah selesaikan semuanya sempurna Tuhan. Bapa, Engkau sudah sediakan tempat di rumah-Mu bagi kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Oleh karena itu kami sungguh bersyukur ya Bapa. Terima kasih untuk anugerah Tuhan, kami hidup di dalamnya ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Selalu ada alasan untuk kami bersyukur kepadamu tiap-tiap hari Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Bapa, rencana kasih-Mu bagi kami sungguh dahsyat, besar dan berlimpah-limpah Tuhan. Oleh karena itu pada siang hari ini Tuhan, kami umat-Mu Tuhan, kami mau duduk tenang Tuhan, kami mau dengarkan perkataan-perkataan-Mu ya Bapa. Mari berbicara kepada kami, beri kami makanan rohani, roti hidup itu ya Tuhan, menjadi makanan bagi kami Tuhan, yang kekal Tuhan, bagi setiap kami jemaat-Mu Tuhan, bukan hanya untuk kehidupan kami saja, tetapi untuk Tuhan memakai kami, memberi kami kekuatan, sama seperti Engkau memberikan kekuatan kepada Elia Tuhan untuk berjalan Tuhan 40 hari, demikian Engkau berikan kekuatan kepada kami untuk kami melakukan panggilan-Mu, menjadi berkat, membawa kasih Tuhan bagi bangsa-bangsa, bagi suku-suku bangsa dalam generasi kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Tuhan, mari Tuhan yang tolong hamba-Mu dalam segala keterbatasan, pakai menjadi juru bahasa Tuhan, dan juga lawat semua kami Tuhan yang hadir dalam ibadah ini, baik yang ikut langsung pada saat ini maupun dalam rekaman-rekamannya nanti. Mari firman Tuhan, firman Allah yang hidup itu Tuhan yang kami dapati. Terpujilah nama-Mu Bapa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Shalom, shalom Bapak Ibu jemaat Tuhan, Pak Budi, Bu Kasih, anak-anak, ada Piona, selamat ulang tahun Piona. Selamat ulang tahun, bukan happy Valentine ya, happy birthday. Juga Timothy, Barigas, James, selamat datang di Kota Palangkaraya. Tadi kemarin tidak sempat bergabung, rame-rame main air ya gitu ya. Puji Tuhan. Ya terima kasih untuk kesaksian Pak Budi tadi disampaikan kepada kita dari sejak tahun 2007 pelayanan di Laman Baru. Jadi saya ingat betul istilahnya Pak Budi ini. Saya ini orang kampung. Maksudnya saya akan pulang ke kampung saya dan luar biasa ya rancangan Tuhan, bukan hanya membangun secara fisik di sana, tetapi oleh anugerah Tuhan Pak Budi ini sekeluarga dipakai untuk Tuhan mau mendirikan jemaat di sana, dan keluarga Pak Budi dipakai, hidupnya dipakai, puji nama Tuhan, dari tahun 2007 sampai ini sudah 17 tahunan ya, masuk 2021 ini. Ya puji Tuhan, sudah 17 tahun jemaat Tuhan di sana, dan saudara-saudari kita yang ada di sana sudah dengan setia melayani. Kita di Palangkaraya kita dukung doa terus, kita dukung untuk saudara-saudari kita di sana ya. Jadi ada pelayanan di Laman Baru. Sudah kita di Palangkaraya ini sudah umur 21 tahun ya, karena 99 kita dirintis. Sekarang sudah 2021, sudah 20 tahun, punya anak satu di Laman Baru, ada yang dirintis di Bukit Lumut, ada yang sedang dikandung ini di Pulang Pisau. Kita harus kuat-kuat kalau mau melahirkan ya, Bapak Ibu jemaat Tuhan, sama-sama kuat-kuat untuk melahirkan ya jemaat lokal gitu ya, gereja yang tertanam. Itu. Ya, terima kasih sekali lagi. Juga Bapak Ibu yang lain jemaat Tuhan, puji nama Tuhan kita bisa bergabung beribadah bersama-sama pada pagi siang hari ini. Hari ini kita mau belajar tentang menduduki tanah perjanjian, ya, menduduki tanah yang dijanjikan. Andre bisa ngubah scene-nya. Saya konfirmasi dulu ya, suara saya cukup jelas kah di rumah? Hani sayang, istilahnya Papa Met itu. Di Crucible Behing 8 kedengaran jelas ya, cukup baik.
Oke, puji Tuhan. Ya. Menduduki tanah perjanjian dari Yosua pasal yang ke-18 ayat yang pertama. Wah, ini gambar saya hilang-hilang, gak apa-apa ya. Yosua pasal yang ke-18 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Ya, kita baca firman Tuhan, ada di slide berikutnya itu. Oke. Judul perikopnya ini pembagian sisa tanah Kanaan di Silo. Jadi sebelum kita masuk ayat ini, di pasal-pasal sebelumnya oleh Joshua itu sudah dibagikan tanah yang dijanjikan itu, tanah perjanjian gitu ya. Waktu bangsa Israel sudah masuk dibagi-bagi. Nah kemudian masih ada sekian suku yang belum dapat. Akhirnya di pasal yang ke-18 kita baca ayat 1 sampai 10. Ayat 1. Maka berkumpullah segenap umat Israel di Silo, lalu mereka menempatkan kemah pertemuan di sana karena negeri itu telah takluk kepada mereka. Maka berkumpullah segenap umat Israel di Silo. Ayat 2. Pada waktu itu masih tinggal 7 suku di antara orang Israel yang belum mendapat bagian milik pusaka. Sebab itu berkatalah Yosua kepada orang Israel, berapa lama lagi kamu bermalas-malas sehingga tidak pergi menduduki negeri yang telah diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu? Maaf Bapak Ibu, ini suara saya yang terlalu keras ke sini kah? Atau ini yang terlalu dekat ya? Saya ulang ya, di ayat yang ketiga. Sebab itu berkatalah Yosua kepada orang Israel, berapa lama lagi kamu bermalas-malas sehingga tidak pergi menduduki negeri yang telah diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu? Ajukanlah 3 orang dari tiap-tiap suku, maka aku akan menyuruh mereka supaya mereka bersiap untuk menjelajahi negeri itu, mencatat keadaannya sekadar milik pusaka masing-masing. Kemudian kembalilah kepadaku. Ayat yang kelima. Sesudah itu mereka akan membaginya di antara Sesudah itu ayat ulangnya ayat kelima. Sesudah itu mereka akan membaginya di antara mereka menjadi 7 bagian. Suku Yehuda akan tetap tinggal dalam daerahnya di sebelah selatan, dan keturunan Yusuf akan tetap tinggal dalam daerahnya di sebelah utara. Kamu catat keadaan negeri itu dalam 7 bagian dan kamu bawa kemari kepadaku. Lalu aku akan membuang undi di sini bagi kamu di hadapan Tuhan Allah kita. Sebab orang Lewi tidak mendapat bagian di tengah-tengah kamu, karena jabatan sebagai imam Tuhan ialah milik pusaka mereka. Sedang suku Gad, suku Ruben, dan suku Manasye yang setengah itu telah menerima milik pusaka di sebelah timur sungai Yordan yang diberikan kepada mereka oleh Musa hamba Tuhan. Ayat 8. Kemudian bersiaplah orang-orang itu lalu pergi, sedang Yosua memerintahkan kepada mereka pada waktu mereka berangkat supaya mereka mencatat keadaan negeri itu. Katanya, pergilah, jelajahilah negeri itu, catatkanlah keadaannya, kemudian kembalilah kepadaku, maka di sini di Silo aku akan membuang undi bagi kamu di hadapan Tuhan. Jadi ayat yang ke-8 ini suruh mapping ya, suruh mapping. Ini tanah ini sudah diberikan, tanah perjanjian, tapi Joshua bilang mapping dulu. Padahal sudah diberikan tanah itu, mapping dulu, catat dulu ya, pergi jelajahi, catat keadaannya, kemudian kembali lapor ke saya di Silo. Ayat 9. Orang-orang itu pergi dan berjalan melalui negeri itu, melalui negeri yang sudah diberikan kepada mereka itu ya, bahkan oleh Tuhan yang berikan. Mereka mencatat keadaannya dalam suatu daftar, kota demi kota dalam 7 bagian, lalu kembali kepada Yosua ke tempat perkemahan di Silo. Lalu Yosua membuang undi bagi mereka di Silo di hadapan Tuhan, dan di sanalah Yosua membagikan negeri itu kepada orang Israel sesuai dengan pembagian mereka. Ya jemaat Tuhan, jadi waktu Tuhan membawa bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian, kemudian mereka tembus tembok Jeriko, kemudian mereka perang di sana, sudah dibagi-bagi tanahnya, ini milik Yehuda, ini semua. Kemudian masih ada suku yang masih belum diperoleh. Akhirnya Joshua kumpulkan lagi di Silo, kumpul di Silo gitu ya, seperti ibu kotanya ya, pusat pengaturan pasukan. Kemudian di ayat 3 tadi dikatakan
berapa lama lagi kamu bermalas-malas sehingga tidak pergi menduduki negeri yang telah diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Ya, slide berikutnya. Ya, ini. Berapa lama lagi kamu bermalas-malas sehingga tidak pergi menduduki negeri? Bangsa Israel sudah diberikan tanah perjanjian, sudah diberikan, tapi ya sudah, itu sudah milik kita gitu ya. Nah, tetapi Yosua kumpulkan, berapa lama lagi kamu bermalas-malas sehingga tidak pergi menduduki negeri yang telah diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Jadi kalau saya pasang gambar di bawah itu ya, itu ada pertanyaan. Pertama, eweh te hatwe c bara berikut. Dia ketawa, itu ya, siapa itu ya abang itu ya. Atau yang kedua, memang itu kan kota Palangkaraya ya, dia berdiri di mana itu? Bukit Tangkiling juga bukan kayaknya, di Batanggaring juga bukan. Nah, bukan itu pertanyaannya ya, coba diklik Andre. Nah, sudahkah orang ini menduduki kota ini? Pertanyaannya begitu. Kan ya, bangsa Israel diberikan ini kota milikmu gitu ya. Nah, kemudian bangsa Israel, oh ya terima kasih kita sudah punya jatah ini kan ya. Nah, pertanyaannya, sudahkah orang yang melihat-lihat ini, oh ini kota Palangkaraya yang diberikan kepada saya gitu ya. Tapi pertanyaannya, sudahkah ia menduduki kota itu? Nah, di ayat yang ketiga Yosua 18 ini, Yosua apa istilahnya ya, berapa lama lagi kamu bermalas-malas sehingga tidak pergi menduduki negeri yang telah diberikan kepadamu. Ya Bapak Ibu jemaat Tuhan, apa arti maknanya menduduki kota ini? Slide berikutnya. Jadi arti menduduki itu bukan dalam makna memiliki. Kalau memiliki, mereka sudah memiliki. Tapi menduduki itu artinya menempati dengan penguasaan penuh, dominasi. Ini istilah saya sendiri ya, saya nggak buka kamus, tapi dalam pemahaman menduduki, take dominion, ambil alih, pegang kendali. Jadi menempati dengan penguasaan penuh, dominasi. Jadi menduduki itu mengandung makna mengatur dengan otoritas. Menduduki mengandung makna menguasai semua permasalahan yang ada di dalamnya. Nah, kalau misalnya bangsa Israel ini diberikan ini kota Kanaan, kamu masuk, kamu duduki. Nah, terus mereka masuk di dalamnya. Terus sampai di dalam mereka nggak bisa menguasai keadaan. Orang nggak ngakui mereka. Jadi lucu ya, ada satu kisah di salah satu kota tercinta di Republik Indonesia ini, seorang pejabat sudah dilantik oleh kepala daerah, kemudian dia masuk ke tempat itu, duduk di kursi lah ya, tanda kursi jabatannya itu, tapi orang-orang di dalam kantor itu tidak terima, entah apa alasannya, mungkin tidak suka personilnya atau apa, tidak terima. Jadi walaupun sudah ada SK, tapi dia ditolak oleh orang-orang yang ada di dinas itu. Jadi dia, aduh gimana nih, SK saya yang punya, tapi aduh saya nggak enak kerja di situ. Kalau orang-orang nggak mau saya suruh, nggak mau saya minta tolong gini, susah. Nah, Bapak Ibu jemaat Tuhan, dalam perkara sudah diberikan kepadanya jabatan itu, memang dia sudah miliki jabatan itu. Tapi apakah dia bisa mengatur dengan otoritas? Kenyataannya walaupun dia sudah pegang SK, dia bisa pakai ini landasan hukum untuk saya ada di sini, tapi ternyata dia nggak bisa mengatur orang-orang yang ada di sekelilingnya, sampai dia merasa risih, ujung-ujungnya dia nggak aktif di kantor, akhirnya diganti jabatannya oleh orang lain. Agak lucu gitu ya, kok bisa kan? Nah, tetapi itu makna take dominion, itu artinya menduduki. Jadi kalau kita bangsa Israel bilang, ayo duduki kota-kota yang sudah diberikan kepadamu, artinya kamu harus bisa mengatur dengan otoritas, artinya kamu bisa menguasai semua permasalahan-permasalahan yang ada di dalamnya, itu duduki, take dominion. Nah, jadi bangsa Israel memang secara de jure mereka sudah terima tanah perjanjian itu dari Tuhan, tapi de facto mereka masih, waduh, enggak, santai-santai aja kita, banyak di situ, kalau kita ke sana nanti kita diperangi orang, nanti kita diserbu gini. Nah, sudah cukup aja di sini, masih makanan masih cukup berlimpah. Mungkin seperti itu. Jadi mereka enggak masuk, tidak menduduki. Nah, jadi jemaat Tuhan, kita sepakat, kita memahami makna menduduki.
Kita menduduki artinya kita bisa mengatur dengan otoritas penuh, kita menguasai semua permasalahan-permasalahan yang ada di dalamnya. Itu makna, itu yang Joshua suruh bangsa Israel. Amin. Puji Tuhan. Ya, slide berikutnya. Pergi dan duduki. Nah, itu kata kuncinya ya. Pergi, go, jelajahi, catat. Untuk akhirnya mereka harus pergi menduduki nantinya. Oke, berikutnya. Ini yang pergi diduduki ini, kalau kasus di Kota Palangkaraya, apakah artinya kita harus menguasai semua 5 kecamatan? Nah, saya menghafal itu. Pahandut, Jekan Raya, Bukit Batu, Sabangau, Rakumpit. Tapi kalau ditanya 30 kelurahan, saya nggak terlalu hafal. Tahu sih ya, tapi nggak bisa mengurutkan dengan baik. Gitu. Apakah maknanya menduduki itu secara fisik menguasai wilayah? Kemudian setelah kita masuk di Pahandut, Jekan Raya, Bukit Batu, Sabangau, Rakumpit ada perwakilan. Misalnya di Rakumpit ada di Petuk Bukit. Kalau di Pahandut itu sebutlah di rumah kami ada komsel pelajar. Kalau di Jekan Raya di tempat kita ini di Bukit Tunggal gitu ya. Di Bukit Batu di Tangkiling ada siapa ya gitu ya. Di Sabangau di Kalampangan mereka Bapak Ricci itu masuk ke Lampangan atau Bang Jeffrey ya. Nah, tapi bukan hanya sekedar hadir di situ, tetapi tadi itu ya menguasai, memerintah dengan otoritas. Apakah makna menduduki ini secara wilayah? Kemudian dari sini nanti ekspansi kemana? Sudah ada di Laman Baru ekspansi kemana-mana gitu ya. Dari Palangkaraya nanti ke Pulang Pisau, ke Kasongan ya dan seterusnya. Atau ya slide berikutnya deh. Atau mungkin menduduki maknanya jangan dulu. Oh yang ini ya. Ini yang berikut ya. Atau maknanya itu di 7 gunung ya. Seni, menguasai di bidang seni, menguasai di bidang pendidikan. Banyak yang sarjana-sarjana pendidikan yang keluaran dari GKD Palangkaraya dan juga gereja-gereja yang lain, bagaimana dampaknya terhadap dunia pendidikan. Apakah wajah dunia pendidikan di Kalimantan Tengah, di Palangkaraya ini sudah diubahkan oleh karena anak-anak Tuhan yang bergelut dalam dunia pendidikan? Nah ini yang maknanya menduduki gitu ya. Atau di bidang agama, itu ya, agama pemeluk yang ya artinya yang percaya Tuhan, orang Kristen, bukan hanya sekedar KTP, bukan hanya sekedar status, tapi betul-betul mereka kenal hakikatnya Injil, Bapa, Yesus Kristus, Roh Kudus. Mereka mengenal perkara-perkara itu. Atau dalam hal keluarga, nah saya nggak sempat menampilkan bagaimana komposisi entah misal perceraian di Kota Palangkaraya seperti apa, kemudian yang keluarga yang bagaimana. Nah, apakah kehadiran gereja Tuhan sudah take dominion atas kondisi ini di tempat kehadirannya? Nah itu juga bermakna take dominion. Setujukah Bapak Ibu? Kita ada komsel keluarga, misinya antara lain di sini kan gitu ya. Nanti juga ada di media. Nah ini kalau media, apakah anak Tuhan juga take dominion di bidang media? Beberapa saat yang lalu kita didorong, ayo penuhi Facebook kah, Instagram kah, atau TikTok ini sekarang dengan beritakan Injil, dengan perkara-perkara yang benar yang dari Tuhan, daripada dipenuhi oleh perkara-perkara yang menyesatkan. Nah ini tantangan, apakah kehadiran gereja take dominion juga di bidang media? Kita kenal, ya yang paling tidak saya tahu ada orang-orang yang memang bergerak dalam bidang ini. Dulunya dia sibuk artis, terlibat di Hollywood, kemudian dia diubahkan Tuhan, akhirnya dia beritakan ke gereja untuk terlibat, karena kalau di Hollywood itu begini kondisinya. Ayo anak-anak Tuhan masuk terlibat di dalamnya, jangan dianggap itu kalau pergaulan artis atau apa itu kita alergi, jangan, karena siapa lagi yang mau diutus untuk menjangkau mereka. Nah orang-orang ini ada yang pemain, kalau seni tadi ada yang pemain mantan musik rock atau apa mungkin ya, yang dulu aliran-aliran yang luar biasa, kemudian dia diubahkan Tuhan, akhirnya ya beberapa tahun yang lalu ada sering seminar-seminar Hells Bells itu ya, lonceng-lonceng neraka. Nah itu dia singkapkan bagaimana apa yang ada dalam musik-musik yang diperdengarkan oleh dunia. Nah mereka dibawa untuk menjadi berkat. Di bisnis, nah puji Tuhan kita beberapa tahun yang lalu
berdoa supaya entrepreneurship, bisnismen mulai kuat juga di GKD Palangkaraya, karena biasanya alasan saya tidak ada arah ke sana gitu ya. Orang bilang garis tangan apalah istilahnya, saya tidak menguasai, tidak bisa bicara banyak soal bisnis. Nah, puji Tuhan hari-hari ini banyak saudara-saudari kita yang cukup kuat di sini dan mereka serius mengerjakannya. Kita dukung semua ya, ada banyak ya yang kita ada Bertasel. Nah, kalau yang di Janajari saya nggak tahu apa judulnya gitu. Ada Hyacinta, ada Hotney Cake, ada fotokopi Undas, ada siapa lagi yang saya? Oh, ada ya. Bang Obed ya. Tersuma gitu ya. Ada kita tidak hanya hadir untuk melengkapi bisnis di Kota Palangkaraya, enggak ya. Kita enggak hadir hanya sebagai pemain cadangan atau apa, tetapi mari jemaat Tuhan saat kita bergerak di situ, Roh Tuhan yang sungguh membawa kita masing-masing bergerak di bidang-bidang ini. Kemudian di pemerintahan atau di militer ya, melalui kesempatan ini saya juga mendorong kalau ada anak-anak ya, siapa yang mau masuk tentara kah, polisi kah, ayo didorong gitu ya. Karena supaya ada perwakilan, bukan perwakilan ya, supaya ada utusan-utusan ya, anak-anak Tuhan yang hadir di sana. Kemarin kita sempat punya Menteri Kesehatan Pak Terawan, dan kita sukacita sekali beliau dengan kesaksiannya, walaupun digoncang seperti apa, beliau tetap tenang, tetap menaikkan puji-pujian bagi Tuhan, menjadi kesaksian gitu ya. Jadi beliau berkarir di militer dan ya anak Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Di pemerintahan ada yang, kalau kita baca di Perjanjian Baru, salah satu anak PA-nya Paulus itu kepala dinas PU. Dari mana saya tahu kepala dinas PU? Ya, karena tidak pernah ada di terjemahan bahasa Indonesianya ya, yang di bahasa Indonesia mungkin disebut perbendaharaan, tapi kalau di King James Version ini dia bilang Public Works PU, pekerjaan umum, dan dia dinasnya di situ, bertugasnya kepalanya di situ. Dan kepala dinas PU kan nanti image-nya seperti ini. Buktinya ada anak PA-nya Rasul Paulus yang kepala dinas gitu ya. Jadi apakah ini pergi dan duduki termasuk Bapak Ibu? Jadi kita nggak mengerjakannya asal-asalan, tetapi mari serius di bidang-bidang kita itu, di mana Tuhan menempatkan kita. Puji Tuhan. Selanjutnya, atau pergi dan duduki ya kalau kita sekarang, selanjutnya kita sekarang bukan mundur berarti ya, mundur lagi. Iya, kita sekarang ada ya di Komsel, ada Komsel pelayanan keluarga, Komsel profesi, Komsel mahasiswa, Komsel pelajar, Komsel anak-anak. Ya, Bapak Ibu jemaat Tuhan, mari saat hari ini kita membangun konsolidasi lagi di antara kita, bahwa komsel-komsel ini punya satu arah yang jelas, punya satu posisi, punya satu tujuan. Komsel keluarga, berdoa bersama-sama melalui komsel keluarga, kita bisa memenangkan keluarga-keluarga. Melalui siapa? Melalui keluarga-keluarga yang ada di tengah-tengah jemaat Tuhan. Kita keluarga-keluarga. Jadi saat kita dipulihkan Tuhan, bukan untuk kita sendiri bilang puji Tuhan terima kasih, enggak. Tapi supaya kita dipakai untuk menjangkau yang lain, keluarga-keluarga yang lain. Mari berdoa di komsel keluarga. Ini satu panggilan khusus bergerak di situ ya. Bersama-sama, konsolidasi kembali. Kemudian di pelayanan profesi juga, Tuhan punya rancangan yang pasti dan besar. Roh Kudus selalu bergerak, mau melawat anak-anak yang orang-orang yang di profesi. Mungkin ada karyawan-karyawan yang di keluarganya tidak terjangkau, tidak terlayani dengan baik karena mungkin mereka harus merantau, harus ada di Kota Palangkaraya ini. Nah, kemudian di sini mereka kos tinggal jauh dari keluarga. Nah, di sini kalau mereka tidak kuat-kuat dengan hidupnya, pengaruh banyak sekali. Nah, kita melalui profesi kita mau menjangkau orang-orang yang seperti ini. Beda melayani keluarga, beda melayani profesi gitu ya, karena kalau profesi ini ya misalnya, ini saya nggak tahu juga ini tantangannya,
yang dilayani misalnya orang yang kerja shift-shiftan, ada yang harus masuk jam sekian pulang, ada yang pulang jam 10 malam, ada yang ini. Terus kapan mereka bisa dijangkau, dilayani dengan baik? Nah, ini tantangannya di dunia profesi, tapi ada kelompok-kelompok orang yang harus dijangkau. Pelayanan mahasiswa, paling banyak pelayanan mahasiswa keterbatasan waktu, jadi paling cepat mungkin 3 tahun, ada yang 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, mungkin ada yang 7 tahun gitu. Gitu, harus selesai. Nah, kemudian waktu mereka sudah selesai, sudah tamat, entah mereka akan kemana. Jadi harus diperlengkapi, disiapkan dalam waktu yang sangat ketat seperti itu. Kemudian mereka potensi yang besar untuk tersebar ke sana kemari, gitu ya. Kalau dulu mungkin Nabi Yunus yang disuruh ke sana kemari sampai ke Niniwe, sekarang ada mahasiswa-mahasiswa yang kalau keluarga mungkin tidak terlalu bergerak begitu ya, karena ya biasanya sudah stay di Palangkaraya. Kalaupun mungkin pindah kerja, kepala keluarga mungkin bergerak, tapi jarang-jarang. Tapi kalau mahasiswa ini selesai, ini potensi waktu kita berdoa untuk memberkati bangsa Indonesia, jangkau mahasiswa sebaik-baiknya, ya, tanamkan visi panggilan Tuhan di sana. Ya, Bapak Ibu jemaat Tuhan, mari sama-sama kita konsolidasi hari ini untuk pergi dan duduki. Ya, kesempatan kita untuk melayani mahasiswa terbatas di range waktu seperti itu. Mungkin paling lama 7 tahun, setelah itu mereka akan ditempatkan di satu tempat. Puji Tuhan, tadi Pak Budi kasih kesaksian gitu ya. Kemarin Pak Budi nanya, saya tanya, Pak Budi, sudah sampai di Palangkaraya, nginap di mana? Oh, di sini Jalan Garuda. Dalam hati, saya pikir mau nginap di Meskobar. Kan dulu di Meskobar gitu ya. Di Meskota Waringin Barat gitu ya. Oh, itu jauh cerita yang lama tuh. Tapi biarpun itu cerita yang lama, itu nostalgia yang indah di mana ada anak Tuhan dipulihkan, ditangkap oleh Tuhan, diproses, dan ya siapa yang bisa menduga ya Pak Budi dipakai oleh Tuhan untuk membangun jemaat di Laman Baru begitu ya. Nah, ini mahasiswa ini ya, jemaat Tuhan, dan kita sadar kita jemaat Tuhan di Palangkaraya ya, KD ini belajar menjadi baik dan lebih baik lagi untuk kita memperlengkapi, mempersiapkan, dan juga mengayomi saudara-saudari kita yang sudah selesai tugasnya di belajar di Kota Palangkaraya. Kita berdoa ya untuk perkara ini. Kalau di pelayanan pelajar, Bapak Ibu jemaat Tuhan, prinsipnya semakin cepat ya. Pertama, tantangannya pelajar ini yang mungkin yang paling labil kondisi jiwanya, paling mudah dipengaruhi. Sedangkan pengaruh itu begitu banyak. Kalau di kalangan mahasiswa mereka sudah punya pola pikir, tapi kalau sudah pola pikirnya itu sudah terbentuk di pelajar salah, agak repot nanti kita meluruskannya di mahasiswa. Nah, ini pelajar, saat kita bisa menangkap, melindungi mereka dari pengaruh-pengaruh yang salah, kita bisa menjagai, mempersiapkan mereka dari sejak muda mereka masuk menjadi mahasiswa. Anak-anak, ya kalau anak-anak prinsipnya bagi saya yang saya pahami, semakin cepat seseorang tertanam dalam rumah Tuhan, semakin stabil lah dia, semakin kuatlah dia menjadi tiang-tiang penopang di dalam rumah Tuhan di tempat itu. Sebentar. Sorry. Susahnya pakai mic yang nempel gini. Kalau mau batuk harus ditutup ya. Iya, ada saya melihat perkara ini di salah satu jemaat waktu kita juga baru-baru, ya mungkin baru berapa tahun ada di Kota Palangkaraya ini. Kemudian ada satu jemaat di Kota Palangkaraya yang sudah lebih dulu, dan ada jemaat-jemaat setelah sekian tahun, sebagian mungkin keluar kota, mungkin pindah ke tempat lain, bergabung dengan jemaat lain sama-sama tubuh Kristus di Kota Palangkaraya ini. Tapi ada orang-orang yang sampai menikah, sampai tua itu di situ terus.
di jemaat itu terus, nggak kemana-mana gitu ya. Tapi ini menurut pengamatan saya sendiri, ya mereka tertanam dari sejak pelajar, dari sejak kanak-kanak mereka tertanam sehingga mereka betul-betul bilang ini rumahku di sini. Mau orang bilang seperti apapun ini gerejamu seperti apa, tapi ini rumahku. Waktu anak-anak sudah tertanam dalam rumah Tuhan dan dia bilang ini rumahku, kita dapati orang-orang yang siap untuk menjadi pilar-pilar di dalam tiang-tiang penopang di dalam rumah Tuhan. Ini kuatnya ya pelayanan anak-anak ya anak-anak kita sekarang hari-hari ini memang seolah-olah ini tantangannya juga anak-anak tahu apa sih, tapi anak-anak bisa menjadi kesaksian yang dahsyat bagi orang-orang lain, orang tua menjangkau sesama anak-anak. Nah, tetapi semakin satu hal lagi, semakin mereka tertanam dari sejak masa muda mereka menjadi orang-orang yang bisa menjadi pilar-pilar dalam rumah Tuhan. Nah, ini masing-masing punya keunikan-keunikan yang memang perlu waktu yang lebih banyak untuk dibahas satu persatu, tetapi pagi hari ini, siang ini jemaat Tuhan kita konsolidasi bahwa ini juga tanah-tanah perjanjian yang kita tidak boleh kerjakan dengan setengah-setengah hati. Waktu kita bergerak di keluarga, profesi, mahasiswa, pelajar, anak-anak, dan biar kita pekerja Tuhan bisa saling mendukung satu dengan yang lain dalam perkara-perkara ini, gitu ya. Jadi ini tantangan bagi gereja Tuhan, secara khusus gereja Kristen Kemah Daud Palangkaraya. Kehadiran kita di kota Palangkaraya selama 20 tahun ini, seberapa kita sudah menduduki perkara-perkara ini. Satu sisi mungkin ya ada tantangan-tantangan, ada aja kok gereja yang lain, kita nggak usah terlalu dominasi ya Bapak Ibu jemaat Tuhan. Itu tantangan yang bisa menjebak dan menyesatkan. Oke, slide berikutnya. Setelah kita lihat mana wilayah-wilayah itu tadi, Wahyu 5 ayat 9, dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya, engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya, karena engkau telah disembelih dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Ya kalau ditanyakan ngapain kamu mau pergi menduduki, mau menguasai ini, mau memerintah dengan otoritas, menguasai semua permasalahan, GR sekali kamu, gak ada rasa. Emang siapa kamu? Dasar hukumnya ini Bapak Ibu jemaat Tuhan, bahwa oleh darah Yesus yang sudah dicurahkan, Tuhan sudah membeli semua suku-suku bangsa itu. Sehingga tidak ada yang namanya GR bagi gereja Tuhan. Kita harus rebut itu, kita harus duduk itu. Bukan untuk supaya GKKD besar, supaya apa? Enggak, supaya Tuhan, kerajaan Kristus itu dinyatakan di tengah-tengah bumi. Amin jemaat Tuhan. Jadi belum ngapain pergi, apa hakmu untuk masuk ke teritori ini? Yesus sudah membayar mereka dengan lunas. Mereka milik Kristus semuanya. Dan itulah tugas saya dan engkau sepanjang kita masih diberi kesempatan, masih diberi nafas oleh Tuhan untuk kita hidup di bumi. Kita ini dalam arti yang sudah lahir baru. Kalau yang sudah lahir baru kan ya maunya kalau sudah lahir baru percaya akan tinggal bersama-sama di sorga dengan Bapa, ya sebaiknya kan langsung mati saja kan ya, supaya nggak macam-macam, nggak bikin dosa. Tapi kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan. Artinya ada bagian kita manfaatkan waktu yang ada jemaat Tuhan untuk kita menjangkau orang-orang ini yang masih sampai hari ini mereka sudah lunas dibayar oleh Tuhan Yesus Kristus, tapi mereka belum kenal. Nah ini kehadiran saya dan engkau, kehadiran gereja ini menjadi bagian kita. Selanjutnya, nah tantangannya ini ya, tantangannya santai saja, begini-begini saja dari dulu, 20 tahun sudah, waduh, 20 tahun sudah kan, sudah 17 tahun, 17 tahun, berapa, 13 tahun ya tadi di Laman Baru kan, santai saja lah, begini-begini saja, kok nggak terlalu juga yang signifikan. Ini menjadi tantangan ya. Dulu Bang Robin Penatua beberapa saat yang sudah lama sekali beliau datang, entah itu kunjungan pertama ke Palangkaraya, terus datang nginep di hotel, sengaja ambil sengaja nginep di hotel,
tidak nginap di sekretariat karena saya mau ambil waktu, kata beliau, saya mau ambil waktu untuk tenang, untuk berdoa. Dalam masa saat-saat mereka Bang Robin berdoa, terus Bang Robin dapatin satu hal, kemudian di-share ke kami. Bang Robin bilang begini, tapi ini kondisi beberapa tahun yang lalu ya, Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Nah cuman saya tetap ceritakan untuk kita semua berjaga-jaga. Jadi Bang Robin bilang, di sini saya pemetaan, waktu saya datang, saya berdoa, di sini suasananya tenang. Enggak terlalu, ya mungkin karena beliau dari Bandung, itu penganiayaan, tekanan untuk gereja itu luar biasa. Dia bilang di sini ya nggak ada yang menekan, nggak ada yang menganiaya. Jadi ya nyaman. Cuman saking nyamannya kita bisa tertidur dan hati-hati. Itu bisa menjadi jebakan. Nah terus waktu beliau bicara begitu kan ada saya, ada Kasusi dulu ya sama-sama dengan kita di sini. Terus Susi, gitu kata Bang Robin gitu ya. Susi, kamu sadar nggak hal itu? Langsung sadar Bang katanya kan. Gimana? Ya sudah terpengaruh. Kasus yang dari Bandung bernyala-nyala datang ke kota Palangkaraya, beberapa saat kemudian rohnya, ya ini kasus yang bilang kan ya, aduh kok ya karena seperti kurang tantangan, entah apa, apakah kita mau cari tantangan atau apa. Tapi Bang Robin dapatin perkara itu waktu dia datang, kemudian dia pemetaan rohani. Jadi Bapak Ibu Jemaat Tuhan, masing-masing kota itu punya karakteristik yang berbeda-beda. Mungkin kalau di daerah lain yang anak-anak Tuhan banyak menerima aniaya, justru di sana mereka fight. Nah, yang waduh nggak nyaman ya karena kita dianiaya, tapi satu sisi mereka jadi fight. Nah, kalau di satu wilayah yang anak-anak Tuhan tidak terlalu menerima aniaya, kemudian mereka jadi tidur-tidur, apa-apa, tidak terjadi pertumbuhan rohani yang signifikan. Itu pun tantangan. Jadi masing-masing kita beda-beda situasinya. Jadi jemaat Tuhan, mari kita mau ditempatkan di mana saja, Tuhan yang tahu kita harus ada di mana, dan ada roh Tuhan yang tidak akan biarkan kita untuk kita jadi santai-santai seperti itu. Mungkin ada juga yang bilang, enggak, saya enggak lagi malas-malasan, lihat saya lagi sibuk-sibuknya ini. Sibuk kerja, sibuk begini. Masa dia bilang, saya dulu protes kali kalau dibilang lagu jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, baru ayo jangan lelah, dalam hati orang baru pulang kerja ikut PD, ada yang angkat lagu jangan lelah, dalam hati nggak tahu dia kita kerjanya ini sudah melelahkan seperti ini, bilang jangan lelah. Ya saya paham aja maksudnya dalam roh kita jangan lelah, tapi kenyataannya nih fisik ini loh, kayak gitulah ya, gitu ya. Masa apalagi dibilang jangan malas-malas, jangan malas ibadah apa semua, bisa ngamuk orang itu, orang sudah kerja berjuang. Tetapi kita belajar nanti satu hal, Bapak Ibu Jemaat Tuhan, waktu umat Tuhan ini bergerak di tanah perjanjiannya masing-masing, mereka tadi dikatakan Yosua memanggil mereka kumpul di Silo. Tetap ada koordinasi supaya mereka tahu apa sih yang sedang mereka kerjakan, tidak jalan masing-masing seperti itu. Jadi sudah benar mereka tidak malas-malasan, tetapi harus tahu untuk apa sih mereka kerjakan supaya tidak lost. Nah, atau mungkin tantangannya karena tidak tahu visi. Nah, tadi malam di Amsel Keluarga Pak Yanto bilang sudah lama kita enggak. Jadi bukan kebetulan ya Pak Yanto ini karena nyangkut di sini tidak tahu visi. Nah, ini saya ulang kembali selanjutnya Andre. Belum ya, belum. Maaf, ini yang tadi ya, yang kedua itu. Enggak, saya enggak bermalas-malasan, saya sibuk sangat kerja keras di bidangnya saya. Nah, Yosua 18 ayat 1 tadi katakan, maka berkumpullah segenap umat Israel di Silo, lalu mereka menempatkan kemah pertemuan di sana. Ada kemah pertemuan di sana, karena negeri itu telah takluk kepada mereka. Nah, sekalipun bangsa Israel ini sudah bekerja keras menempati wilayahnya masing-masing, tapi tetap diperlukan koordinasi, harus terarah, harus rapi tersusun. Maka berkumpullah segenap umat Israel di Silo. Jadi jemaat Tuhan, kita secara khusus yang di Gereja Kristen Kemah Daud Palangkaraya, puji Tuhan, saat kita sadar kita sedang mengerjakan panggilan kita masing-masing. Tetapi ayo mari kita punya kemah pertemuan. Ya saya nggak bilang itu secara fisik ya, percuma saja kita secara fisik atau bahkan mungkin Zoom bisa, tapi kalau hati kita ini bergerak sendiri-sendiri,
tidak terbangun gambar yang seperti itu, saudara-saudaraku. Jadi mari semua kita mengerjakan pekerjaan yang kudus saat kita mengerjakan tanah perjanjian kita. Tetapi satu perkara ini harus terarah, harus rapi tersusun. Di saat-saat kita ibadah seperti ini, nah ini kesempatan untuk konsolidasi. Ayo jemaat Tuhan, ayo jemaat Tuhan. Ini konsolidasi. Saat kita pertemuan doa, itu kesempatan untuk kita konsolidasi. Ya memang benar, aduh capek nih, lelah ini badan. Jangan angkat lagu, jangan lelah. Gitu. Protes gitu. Tapi itu saat-saat untuk kita konsolidasi. Kita dihiburkan, ini Silo. Di tempat yang lain bangsa Israel itu ada yang namanya tempat pemulihan. Kalau mereka berperang, terus ada yang luka, kembali tarik dan mereka harus dipulihkan, diobati di situ. Jadi mari bergerak di tanah perjanjian kita masing-masing, bekerja dengan giat, mau di pemerintahan, mau di bisnis, mau di seni, mau di keluarga, di agama, di tadi itu saudara-saudaraku di komsel, tapi kita harus tetap ada koordinasi, harus ada terarah, rapi, tersusun. Amin, jemaat Tuhan. Jadi kesempatan kita berkumpul ya saat-saatnya mungkin ya di persekutuan doa gitu ya, di komsel, di situ kita dikuatkan, nah kita bisa kerjakan bagian kita. Nah yang berikutnya ini tadi ya, visi menjadi pusat pelatihan murid Kristus dan menjadi pusat pekabaran Injil melalui murid-murid Kristus yang membawa nilai-nilai kerajaan sorga di tengah suku-suku bangsa. Jadi ini masih tidak berubah ya dari tahun berapa. Waktu itu saya dapatkan hati mau menyenangkan hati Tuhan Yesus. Terus apa yang menyenangkan hati Tuhan? Ya Tuhan bilang pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Ya kita nggak bisa senangkan hati Tuhan dengan bangun gereja di sana sini, tapi kita bisa senangkan hati Tuhan kalau kita memberi di Tuhan. Iya kami mau jadi pusat pelatihan murid Kristus. Hal itu saya dapatkan ya jemaat Tuhan, dan kita sedang mengerjakan perkara ini. Mari berdoa supaya kita lebih lagi, lebih serius lagi, lebih terfokus untuk mengerjakannya. Saya hanya menerimanya, tapi Roh Tuhan yang akan memimpin kita. Apa maksudnya? Gitu. Menjadi pusat pelatihan murid Kristus. Jadi ya memang akan ada pelatihan-pelatihan. Tidak ada yang namanya pelatihan orang mau suka-sukanya. Nah, apakah di beberapa tahun belakangan ini kita sudah bersikap suka-sukanya saja? 2021 mari kita koreksi perkara ini ya, jemaat Tuhan. Kalau GKKD tidak berdiri di kota Palangkaraya dengan ciri khas sendiri, mending gak usah GKKD di kota Palangkaraya. Bergabung saja dengan toh semua ada tubuh Kristus yang lain, sama semua tubuh Kristus. Tapi kalau Tuhan bangun satu jemaat GKKD, bukan berarti lebih spesial dari jemaat Tuhan yang lain. Tapi kalau Tuhan bangun, ada satu ciri yang spesifik dari jemaat ini, dan kita harus tinggal di dalamnya. Kalau kita nggak kerjakan lagi itu, mending bubar, gabung sama yang lain gitu ya. Atau kita mau tiru-tiru yang lain, mending bubar, gabung dengan yang lain. Tapi kalau ada ciri khas tertentu, mari kerjakan dengan setia. Ya, yang saya pelajari sih, yang saya alami, ya susah membahasakannya ya. Tetapi memang tidak ada santai-santai jadi jemaat di GKKD. Nggak ada santai-santai. Ya, mulai dari hari ini, besok, nanti bulan ini, lagi bulan ini, bulan. Terus kenapa kayak gini? Ya kalau mau dipilih, saya nggak bilang bahwa di tempat lain santai, enggak. Cuman itu yang berakumulasi di pikiran ini. Biasa dulu kalau masih kuliah, misalnya nanti sudah mau pertengahan tahun, sudah mendekati Paskah, ayo bikin panitia Paskah, mulai lagi janji iman, doa puasa gitu ya, doa berantai. Setelah selesai nanti persiapan Desember sebelum Desember nanti penjangkauan mahasiswa baru, doa puasa lagi, doa lagi tiap pagi. Nanti persiapan Natal. Natal itu kan santai, enggak, orang pada pulang kampung. Terus yang tidak pulang kampung ini harus bikin kubu doa tiap hari, berdoa lagi. Kita dalam hati bilang, kapan santainya, kapan enggak doa puasa, kapan enggak begitu. Nah, satu kondisi yang kita sadar rasanya nggak nyaman, tetapi
jemaat Tuhan, ada satu juga kondisi yang lucu ya, lucu untuk sebutlah orang-orang GKKD. Kalau ketemu dengan orang yang sudah lama, terus pertanyaannya begini, masih GKKD kah? Saya pernah ditanyain oleh Pak Pendeta di Palangkaraya ini, Roy, kamu masih GKKD? Padahal dalam hati saya pemimpinnya. Gitu. Ditanya, kamu masih GKKD? Aduh, kenapa ini? Kan jadi kalau ada banking, market. Nah kalau ini M GKKD. Masih GKKD. Kok sampai di situ? Karena saya di suatu kali di Palangkaraya ini diundang untuk menyampaikan firman Tuhan di salah satu tubuh Kristus jemaat Tuhan di Kota Palangkaraya. Nah setelah saya sampaikan firman Tuhan, terus diperkenalkan sama seorang senior juga yang GKKD, mantan GKKD. Nah, Roy, cocok kamu itu melayani di sini kan ya, kamu bagikan itu. Terus dikenalin dengan hamba Tuhan yang lain. Nah ini Pak Pendeta ini tadi melayani sebelum kamu paginya kan ya. Beliau juga ini dari GKKD. Gitu ya. Tapi ini yang saya mau sampaikan Bapak Ibu jemaat Tuhan. Kenapa ada istilah mantan GKKD? Ini saya entah ini nanti silahkan diprotes oleh sinode atau apa. Tapi saya melihat bahwa di rumah Tuhan di tempat ini pekerja Kristus dibentuk. Pekerja Kristus dibentuk ya, makanya tadi ada pelatihan, ada suasana yang nggak nyaman ya. Kita kok dicatat ngasih perpuluhan, dicatat apa semua. Ada satu kondisi hati dicatat, pacarannya dipantau apa semua. Tetapi waktu pekerja ini ya hampir sebagian besar mungkin selesai, mungkin sakit hati, mungkin apa keluar dari pelayanan. Di sana mereka menjadi pekerja. Jarang yang menjadi pengangguran tanda petik. Mereka menjadi pekerja. Ada di Bandung dulu yang karena didisiplinkan, terus tidak dikasih kesempatan melayani. Akhirnya sakit hati, keluar. Tahu-tahu sudah jadi pemimpin di tempat lain, dipakai. Awalnya kita merasa gimana ya, sayang ya kita kehilangan orang-orang. Tapi saya melihat pola itu ya, Bapak Ibu jemaat Tuhan. Nah saya nggak bilang, itu sudah benar harus seperti itu, silakan nanti sakit hati keluar atau apa. Enggak, tetapi menjadi pusat pelatihan murid Kristus. Kalau memang rasa nggak nyaman, ya nggak nyaman seharusnya. Kalau kita merasa nyaman, kita harus tanda tanya gitu ya. Dan pusat pekabaran Injil melalui murid-murid Kristus yang membawa nilai-nilai kerajaan sorga di tengah suku-suku bangsa. Kita mengabarkan Injil melalui ada murid-murid Tuhan yang hidupnya membawa nilai-nilai kerajaan sorga di tengah suku-suku bangsa. Dulu waktu masih kuliah, Pak Yanto cerita, Bang, kalau ujian, terus ada teman yang sama-sama pelayan. Dia nyontek, saya nggak nyontek. Padahal itu WL itu kan yang tadi jemaat di mana kan ya. Kita bawa nilai-nilai kerajaan sorga. Ya. Nah ini dua hal menjadi pusat pelatihan. Oleh karena itu bukan dibilang ini GKKD paling begini, nggak ada urusan itu. Tetapi perkara ini yang ditaruhkan Tuhan dan Roh Tuhan sendiri akan pimpin kita untuk mengerjakannya. Ya 2021 banyak koreksi-koreksi yang harus saya dan kita semua hadapi. Yuk mari terbuka bagi Kristus. Ini gerejanya kalau mau dibawa ke kondisi yang tidak enak lagi, ya kalau memang mungkin itu memang ininya ya panggilannya seperti itu. Menjadi pusat pelatihan. Tidak ada yang namanya pelatihan itu nyaman-nyaman gitu ya. Semuanya sampai selama-lamanya jadi pelatihan. Ini visi. Mari sama-sama kita tanam dalam hati, kita mau satu arah, Roh Tuhan yang akan pimpin kita untuk mengerjakannya. Selanjutnya, Andre. Selanjutnya, ini sudah pasti. Tuhan Yesus memberkati. Iya, puji nama Tuhan, jemaat Tuhan, itu kerinduan hati yang saya mau sampaikan. Nggak tahu juga ya, ini topiknya seperti ini. Waktu kita doa hari Jumat kemarin, terus saya berdoa, Tuhan mau sharing apa? Terus
bagikan tentang Kota Palangkaraya. Wah, kalau bagikan Kota Palangkaraya saya senang. Karena data saya pegang banyak gitu kan, memang urusan kami di kantor kan ya. Gampang, mau data apakah, data jumlah sekolah, data ini, data angka perceraian bisa dibuka di apa dari BPS kan gitu bisa. Tetapi kalau hanya menyampaikan itu apanya gitu ya, dan ternyata tanah perjanjian, Bapak Ibu, ada tanah perjanjian. Tuhan bilang duduki itu. Duduki itu artinya kita menguasai semua permasalahan yang ada di dalamnya, kita berotoritas penuh di dalamnya. Roh Tuhan yang memimpin gerejanya, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Mari jemaat Tuhan, kita mau tundukkan kepala, merendahkan diri, kita mau berdoa. Haleluya. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur untuk siang hari ini Tuhan Engkau berbicara kepada semua kami anak-anak-Mu ya Tuhan, secara khusus di tubuh-Mu di Gereja Kristen Kemah Daud di Palangkaraya, juga ada bersama saudara kami Pak Budi sekeluarga yang melayani, yang Kau tempatkan, tugaskan di Laman Baru ya Bapa di surga. Terima kasih ya Bapa di surga, bahwa visi yang Tuhan taruhkan bagi kami, oleh karena Engkau mempercayai Tuhan, mau memberikan kehormatan bagi kami untuk kami terlibat di dalamnya. Bapa di surga, mari Tuhan yang pertajam kami supaya kami tidak asal-asalan menerima visi ini ya Tuhan. Kami tidak asal-asalan mengerjakan tanah-tanah perjanjian yang Tuhan percayakan bagi kami untuk kami kelola. Dan Tuhan, supaya kami juga Engkau berikan hikmat, supaya kami menghitung hari, tahu bahwa waktu-waktu yang Tuhan anugerahkan terbatas. Misteri hidup kami tidak ada yang tahu, hanya Engkau saja ya Bapa. Dan juga ada waktu siang untuk kami bekerja, akan datang saatnya malam di mana seorang pun tidak dapat bekerja. Bapa di sorga, secara khusus hamba berdoa, ini Gereja Kristen Kemah Daud Palangkaraya, Bapa di sorga, Tuhan Engkau yang dengan hati-Mu sendiri Engkau menetapkan Tuhan jemaat ini dibangun di kota Palangkaraya. Dan jika sampai hari ini usia sudah 21 tahun, Bapa di sorga, ya Roh Kudus, Engkau yang punya rancangan, Engkau yang pimpin kami gereja-Mu. Mari Tuhan yang teguhkan Tuhan apa yang sudah Tuhan bangun melalui hidup anak-anak-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih untuk para pemimpin, terima kasih untuk para pekerja, para pelayan, terima kasih untuk anak-anak-Mu Tuhan yang dengan setia berdoa, membela Tuhan, dan memberikan hati mereka Tuhan untuk ambil bagian Tuhan di dalam tubuh Kristus di tempat ini ya Bapa di sorga. Terima kasih ya Tuhan. Bapa, hamba selesai menyampaikan warta firman-Mu pada siang hari ini. Roh Kuduslah yang akan terus memimpin kami, membentuk kami, mengarahkan kami. Terpujilah nama-Mu Bapa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Silakan Pak. Ya, puji Tuhan, berkati ya dengan kebenaran firman-Nya. Kita diperintahkan Tuhan untuk menduduki kota, ya, menduduki setiap bidang yang sudah Tuhan kasih, sudah Tuhan beri hari ini, ya. Ada tempat tinggal, ada pekerjaan, ada keluarga, ada studi, ada pergaulan, hobi, semua yang Tuhan sediakan, Tuhan beri hari ini, itu untuk menyatakan kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin ya. Amin. Kita mau kerjakan semuanya dan antusias apapun hari ini yang Tuhan beri buat kita. Ya, puji Tuhan, jemaat Tuhan, hari ini kalau ada yang baru pertama kali beribadah, bergabung via Zoom ini, kami jemaat Tuhan mengucapkan selamat bergabung. Ya, puji Tuhan, ada saudara kita keluarga Pak Budi yang sedang ada di Palangkaraya. Selamat bergabung Bang dan Kakak juga, dan Fiona. Selamat ulang tahun sekalian untuk adik kita Fiona ya. Semoga ada pertumbuhannya dan kelak studinya di Palangkaraya boleh diberkati dan bertumbuh terus dalam Tuhan ya. Walaupun terpisah nanti dari papa dan mama ya, nggak apa-apa ya. Pasti Tuhan jagai dan Tuhan hibur dan Tuhan bawa terus dalam pertumbuhan. Juga bagi saudara-saudari yang lain, selamat bergabung, selamat beribadah hari Minggu ini.
Ya, untuk pengumuman yang pertama, persembahan syukur khusus dan perpuluhan jemaat boleh diserahkan ke bendahara gereja atau ditransfer ya. Karena kita masih online ibadahnya via rekening ke rekening BCA dengan nomor 8600117522 atas nama Hotnida Kristina Sihite. Ya, mungkin nanti saya lupa terus untuk upload di grup ya. Mungkin saudara-saudara yang mau menyerahkan perpuluhannya atau persembahan yang lainnya boleh diserahkan ke rekening saudari kita Bu Hotnida atau mau diserahkan langsung cash juga boleh. Ya, terus kedua kita dukung doa juga terus. Oh ya, pertama jadwal komsel ya, jadwal komsel untuk 1 minggu ke depan yang sudah berjalan. Ada komsel pelajar setiap Selasa jam 16.30 ya di rumah Andre, Jalan Christopher Mihing ya. Terus komsel mahasiswa Sabtu jam 5 di Sekre Manjuhan, mungkin ada juga online-nya. Komsel profesi Rabu jam 6:30 online via Zoom. Komsel keluarga Sabtu jam 7 malam online juga via Zoom. Dan PD Komit setiap hari Jumat jam 6:30 malam ya. Bagi Bapak Ibu saudara-saudari boleh bergabung di masing-masing pelayanan yang ada sesuai kita di mana hari ini, dan juga bergabung di PD Komit setiap hari Jumat jam 18.30. Yang ketiga, kita terus dukung doa rencana pemasangan penguat sinyal di Bukit Lumut, di pelayanan di Bukit Lumut. Semoga hal ini bisa segera terlaksana, supaya saudara-saudari kita yang di Bukit Lumut juga ke depan boleh bersama-sama mengikuti ibadah online dari Bukit Lumut ya, dan mereka juga tetap disupport dengan antusias untuk perkabaran Injil di Bukit Lumut. Yang ketiga, persiapan ibadah offline di Jalan Manjuhan 4, dukung doa semoga ini bisa terlaksana dengan protokol kesehatan tentunya. Dan terakhir, kita tetap berhikmat menerapkan protokol kesehatan hari-hari ini ya. Apapun kondisi hari ini mungkin sudah mulai longgar, tapi beberapa belakangan ini mulai diperketat lagi dengan ada PPKM dan lain-lain. Bahkan kalau di Jawa, di Jakarta itu sampai ke RT RW kalau nggak salah ya gitu. Nah, bagian kita tetap berjaga-jaga ya, mematuhi protokol kesehatan sebagai tanda ketaatan kita kepada pemerintah, tanda kita mencintai Tuhan, dan tetap jaga kesehatan ya. Mungkin itu saja informasinya untuk ibadah kita hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, puji Tuhan, jemaat Tuhan, kita mau akhiri ibadah kita. Saya undang semua kita boleh bangkit berdiri. Haleluya. Haleluya. Kita mau sama-sama naikkan pujian kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib, kami memuji
Engkau ajaib ya Allah kami. Haleluya, Engkau dahsyat, Engkau dahsyat, Kau layak terima segala hormat. Haleluya, haleluya ajaib. Haleluya, haleluya. Sungguh ajaib Tuhan, sungguh Engkau ajaib, sungguh Engkau ajaib ya Bapa kami, sungguh Engkau ajaib ya Bapa kami. Haleluya, haleluya. Engkau yang layak terima segala hormat dan pujian Tuhan. Engkau ciptakan kami Tuhan untuk menjadi penyembah-penyembah-Mu. Engkau ciptakan kami Tuhan untuk menaikkan penyembahan bagi-Mu ya Bapa. Dan ini kami umat-Mu Tuhan yang sudah Engkau tebus, yang Engkau perbaharui Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur saat Engkau menciptakan kami, Engkau ciptakan kami dengan dalam kasih-Mu Tuhan. Dan juga hari ini ya Tuhan, kami mengucap syukur karena Bapa, oleh karena anugerah-Mu ya Tuhan, Engkau yang sudah pulihkan kami. Terima kasih ya Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari kita mau berdoa untuk anak kita, saudari kita Fiona. Bapa di surga, Bang Budi boleh dan Ibu boleh tumpang tangan atas Fiona mewakili semua jemaat Tuhan. Bapa di surga, kami sungguh bersuka cita ya Tuhan untuk anak kami ini, untuk saudari kami ini Tuhan, untuk Fiona ya Bapa di surga. Engkau sendiri Tuhan yang punya rancangan yang luar biasa di dalam kehidupannya ya Bapa di surga. Tidak ada hal yang kebetulan yang sudah terjadi Tuhan dalam kehidupannya. Juga saat dia Engkau tempatkan untuk bersekolah di Palangkaraya, Bapa di surga, semuanya bukan karena kebetulan, bukan juga hanya sekedar kerinduan orang tuanya atau kerinduan anaknya sendiri Tuhan, tetapi Bapa, Engkau punya rancangan-rancangan yang misteri, yang dahsyat Tuhan untuk perkara ini Tuhan. Bapa di surga, dan juga untuk semua perkara rencana-rencana-Mu yang lain atas kehidupannya kami berdoa Bapa di surga, mari nyatakanlah dan jadikanlah apa yang menjadi rencana-Mu itu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu, untuk kesenangan hati-Mu ya Bapa, melalui anak kami ini Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mengalir pengurapan yang baru atas Fiona dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh hikmat dan takut akan Tuhan bertambah-tambah dalam kehidupan-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau sendiri akan mendengarkan bagaimana roh Tuhan memimpin hidup-Mu. Bapa, kami berdoa berikan kepekaan di hatinya, di telinga rohaninya, untuk dia mendengar suara Roh Kudus memimpin hidupnya. Dan Bapa, kami berdoa Tuhan yang angkat dia, tetapkan dia Tuhan, untuk dia memimpin, mengarahkan langkah-langkah Tuhan saudara-saudarinya ya Tuhan, bahkan orang-orang banyak Tuhan. Kami berdoa penjagaan yang daripada Tuhan, tangan Tuhan yang perkasa itu sendiri yang menanamkan dia tertanam dalam rumah Tuhan, dalam gereja-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan buat dia Tuhan, menjadi kesaksian, menjadi keharuman Tuhan bagi kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa juga untuk orang tuanya ya Bapa, untuk Pak Budi, untuk Ibu Kasih Bapa di surga. Pengurapan yang baru semakin Engkau tambah-tambahkan dalam kehidupan mereka. Hati yang setia, hati yang tulus melayani Engkau Tuhan. Engkau yang taruhkan dan bekerja lebih-lebih lagi menjadi kesaksian untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Tuhan, Engkau yang memperlengkapi mereka ya Bapa, untuk mereka menggembalakan domba-domba-Mu Tuhan di laman baru di sekelilingnya ya Bapa di surga. Rancangan isi hati-Mu atas jemaat di sana, mari Tuhan yang taruhkan Tuhan, singkapkan dalam hidup mereka ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga ya Bapa di surga untuk anak-anak mereka ya Tuhan, untuk James Tuhan, untuk Timothy Barigas ya Bapa di surga. Mari lawatan Tuhan, kesehatan, kekuatan yang baru, roh yang kuat itu semakin Tuhan tambah-tambahkan, nyatakan dalam kehidupan mereka ya Bapa. Sekalipun mereka masih kanak-kanak Tuhan, tapi Bapa sama seperti Samuel, Engkau buat mereka mendengar panggilan-Mu, membuat mereka mendengar suara-Mu ya Tuhan, mengerti firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami berdoa mendukung Tuhan setiap rencana-rencana keluarga ini yang dikerjakan di Kota Palangkaraya. Mari Tuhan yang tolong dan buat semuanya berhasil Tuhan. Demikian juga saat mereka nanti akan pulang ke Sukamara, ke Laman Baru, Bapa, kami berdoa Tuhan yang pimpin sertai mereka dalam perjalanan Tuhan. Tibakan di sana dengan tidak kerunsut apapun, jauhkan dari segala mara bahaya, sakit, penyakit dan niat yang jahat. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama-Mu.
Bapa di sorga, kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih setia Tuhan bagi gerejamu, GKD Palangkaraya Tuhan. Tuhan yang terus ingatkan kami untuk kami ambil bagian sebagai bagian dari tubuh Kristus di kota Palangkaraya Tuhan. Kami sadar Tuhan ada banyak saudara-saudari kami di sini dan kami harus bekerja bersama-sama ya Bapa, saling menghormati satu dengan yang lain, menghargai setiap perbedaan-perbedaan karunia-karunia yang Tuhan tempatkan Bapa. Secara khusus apa yang Tuhan taruhkan, visi dan semua talenta karunia yang Tuhan taruhkan di tengah-tengah kami Bapa, kami mau bertanggung jawab kepadamu. Kami mau semuanya itu dikobarkan Tuhan untuk kebangunan jemaat Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, oleh karena itu kami ucap syukur untuk semua pekerjaan, semua profesi, semua tanggung jawab yang Tuhan berikan bagi kami hari-hari ini. Terima kasih Bapa, pertolongan daripada Roh Tuhan yang akan menolong kami Tuhan untuk mengerjakannya dengan sebaik-baiknya. Terima kasih Bapa. Tuhan, kami berdoa memberkati kota Palangkaraya, berkat kesehatan itu terjadi Tuhan, damai sejahtera terjadi, pertumbuhan ekonomi terjadi, ladang-ladang bisnis baru dibuka Tuhan. Kami berdoa untuk UKM Tuhan semakin kuat Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, berikan pemerintah dan semua orang-orang pemangku kepentingan yang bekerja Tuhan, bekerja dengan tulus hati Tuhan, dijauhkan dari niat mau mengenyangkan diri sendiri, dijauhkan dari segala korupsi atau apapun Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua tipu daya iblis, semua berita-berita hoax, pembohongan, kami patahkan semuanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak, kami berdoa untuk Kalimantan Tengah, berkati Tuhan gubernur, para pemimpin Tuhan, semua pengambil keputusan kebijakan, berkati Tuhan Kalimantan Tengah Tuhan, damai sejahtera yang dari surga itu terjadi, kesehatan berlimpah-limpah terjadi untuk Kalimantan Tengah dalam nama Tuhan Yesus. Bapak, kami berdoa semua virus-virus apapun Tuhan, sakit penyakit, semua pandemi ini berhenti dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua virus corona, semua pasien-pasien yang lagi dirawat hari ini, bahkan OTG Tuhan, semua virus-virus itu mati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, keluar dari tubuh semua manusia dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk proses vaksinasi semuanya boleh berjalan Tuhan dengan sebaik-baiknya Tuhan. Terima kasih Bapak. Mari kami percaya Roh Tuhan yang memimpin ada bersama-sama Tuhan dengan semua Tuhan yang ada di Kalimantan Tengah ini Bapak. Terima kasih Tuhan. Bapak, kami berdoa untuk bangsa Indonesia. Bapak, berikan hikmat Tuhan bagi para pemimpin, untuk presiden, wakil presiden, semua pengambil-pengambil keputusan di pusat ya Bapak di surga. Mari berikan hikmat surgawi melalui anak-anak-Mu di sana ya Tuhan, yang Tuhan tempatkan Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua masalah-masalah perbatasan, masalah-masalah dalam negeri, Bapak, kami berdoa, mari Tuhan yang campur tangan, berikan hikmat untuk semua solusinya terjadi. Terlebih Tuhan untuk masalah-masalah ekonomi hari-hari ini ya Tuhan. Bapak, mari keputusan surgawi itu terjadi Tuhan. Berikan hikmat untuk para menteri Tuhan. Berikan hikmat untuk presiden, wakil presiden untuk mengambil keputusan yang tepat Tuhan. Kami berdoa, kami gerejamu berdoa memberkati Tuhan pemerintahan kami. Kami gerejamu berdoa memberkati bangsa negara kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus. Terlebih Tuhan, apa yang Tuhan tetapkan Tuhan, bahwa Bani Kedar Nebayot yang berdiam di pulau-pulau Tuhan akan dibawa ke dalam rumah-Mu menjadi semarak dalam ibadah-Mu ya Bapak. Kami berdoa Bani Kedar Nebayot Tuhan yang berdiam di Nusantara, di Indonesia ini Tuhan, terbuka pintu hati mereka Tuhan akan Injil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang mengutus dan menggerakkan gerejamu, berikan keberanian untuk kami menceritakan Injil, menceritakan kasih setia Tuhan itu bagi umat manusia dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Jemaat Tuhan, kita mau terima berkat Tuhan, kita mau angkat tangan-tangan kita. Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur Engkau Allah Jehovah Jireh, penyedia sempurna bagi kami Tuhan. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami sudah menerima semua berkat-berkat rohani itu Tuhan. Dan ya Bapa di sorga, saat Engkau mengutus kami untuk kami menjadi saksi-Mu di dunia ini, Engkau sendiri akan cukupkan segala yang kami perlukan. Oleh karena itu dengan iman, dengan penuh sukacita, kami mau melangkah, meraih, menerima semua janji berkat yang Tuhan sudah tetapkan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami terima semuanya sepenuh-penuhnya. Mengalir berkat-berkat surgawi dari Allah Bapa kita Jehovah Jireh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Memenuhi lumbung-lumbung-Mu dalam pekerjaan-Mu, dalam usaha-Mu, dalam keluarga rumah tangga-Mu, dalam studimu, dalam pelayanan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur khusus buat jemaat Tuhan, oleh bilur-bilur Yesus di kayu salib, semuanya sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Semua sakit penyakit pergi sirna dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus.
semua intimidasi, roh ketakutan yang mau menghantui pikiran dan hati anak-anak Tuhan dalam masa-masa pandemi ini, semua kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, terpujilah namamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama yang cinta Tuhan katakan amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Ibadah kita selesai. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Selamat hari Minggu.